بسم الله الرحمن الرحيم قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. آيات الله حمتني، غمرتني بالبركات، تحفظني من همزات الشيطان ومن زلاتي. آيات الله حمتني، غمرتني بالبركات، تحفظني من همزات الشيطان ومن زلاتي. Ya, pertemuan kedua kita ini atau sesi kedua kita ini akan membahas irfan amali yang kita sebut sebagai akhlak sair suluk. Jadi di Hauzah itu masalah menyucikan diri, tazkiyah nafs untuk memperoleh istilahnya makam ya makam maknawi itu tidak disebut sebagai tasawuf ya. Di Hauzah ilmiah, bahkan di Hauzah ilmiah itu kata tasawuf itu agak sedikit dianggap negatif ya. Kenapa? Ya mungkin karena ada sufi-sufi jahal, istilahnya sufi-sufi jahal, sufi-sufi yang dimana mereka abai dalam masalah syariat Islam ya. Terdapat di sepanjang perjalanan tasawuf itu sufi-sufi jahal, dimana mereka ini punya pandangan meremehkan masalah syariat ya, tapi bukan seperti Syekh Akbar Ibnu Arabi, tidak seperti misalnya Rumi ya, tidak sebagaimana sufi-sufi yang masyhur yang kita tahu namanya, seperti misalnya kalau sufi klasik seperti Bayazid Bastami, Junaid ya, dan lainnya. Tidak seperti itu, justru mereka sangat menegaskan permasalahan syariat Islam. Kalau syariat Islam ini kita maksudkan fikih hari ini, karena yang membahas tentang hukum-hukum Islam yaitu fikih ya. Tapi kalau kita syariat Islam dalam pengertian umumnya mencakupi sebenarnya itu kalamnya ya, fikihnya, akhlaknya. Jadi semua itu mencakupi ya. Jadi sebenarnya itu kalau kita mau mengatakan akhlak didahulukan dari fikih, itu juga tidak benar. Akhlak juga itu syariat Islam, fikih itu juga syariat Islam. Ada memang akhlak tidak bersandar sama wahyu, ada. Makanya ada akhlaknya kaum materialis, mereka juga punya. Dan sebagian akhlak itu juga sebenarnya bisa diperoleh pengetahuannya tanpa bersandarkan wahyu. Cuma akhlak wahyu itu punya kesempurnaan, punya spesifik ya. Ya. Jadi kalau kita berbicara akhlak wahyu, dia tidak bisa dipisahkan daripada fikihnya. Dia tidak bisa dipisahkan dengan fikihnya. Makanya kalau kita berbicara akhlak Islam tidak bisa dipisahkan dengan fikihnya. Ya, itu satu rangkai itu. Misalnya begini. Oke deh, saya tidak mau bagus jilbabku. Yang penting akhlakku. Di sini kamu sebenarnya melanggar suatu dimensi akhlak lain. Ya. Apa kira-kira akhlak yang kita langgar di sini? Justru akhlak kita tidak mematuhi perintah Tuhan secara penuhnya. Kan begitu? Kalau seorang anak tidak mematuhi perintah ibunya, apakah berakhlak kepada ibunya? Apakah dia berakhlak kepada ibunya kalau dia tidak mematuhi perintah ibunya? Tidak kan? Ya. Jadi kita tidak bisa mengatakan di sini yang penting baik hati saya. Ya. Jadi baik itu akhlakku. Dia lalai pada hakikatnya, dia tidak baik akhlaknya kepada Tuhan.
ya, dia lalai, tidak baik akhlaknya kepada Tuhan. Makanya dalam sayr suluk di dalam perspektif Islam tidak ada sama sekali dari hukum-hukum Tuhan itu bisa dilecehkan. Tidak boleh sama sekali dilecehkan, bahkan ya tidak boleh ditinggalkan sama sekali. Ya. Ini tinjauan para sufi muhakkik namanya, sufi yang benar pandangannya, tidak seperti sufi jahala itu. Kalau sufi jahala itu sampai mau meninggalkan salat, ya, dia punya alasan karena bukan dalil, alasan saja mereka buat. Kan itu fikih atau salat itu atau puasa misalnya, ya, itu kan ibarat tangga saja menuju atap, ya, ibarat tangga menuju atap. Jadi awal-awal kita pakai tangga, naik sampai di atap. Saya sudah sampai di atap, tidak butuh mi tangga, tinggalkan mi tangga itu. Jadi kalau saya sudah sampai hakikat, tinggalkan mi salat, tinggalkan mi puasa, tinggalkan mi yang lain. Nah, ini sebenarnya alasan saja atau semacam mugalatah, ya. Ya, falasi logik, mugalata di dalam istilah ilmu mantik, karena ini analogi, ya. Atau misalnya analoginya seperti memang fikih ini kulit, artinya lahir, ya. Sementara tarekat batin, apalagi kalau hakikat batinnya batin, ya. Jadi kalau kita sudah sampai di batin, tidak dibutuhkan itu kulit. Apalagi kalau sudah makin sampai di lebih batin lagi, tidak dibutuhkan itu semua. Ya. Sementara pada dasarnya tetap senantiasa dibutuhkan. Ya. Jadi tidak pernah tidak dibutuhkan itu selama ya selama istilahnya manusia ingin kesempurnaan, itu tidak bisa tidak harus tetap memperhatikan masalah lahirnya ini, ya. Ya, Tuhan sendiri kan bukan menginginkan hanya kalbu kita taat padanya, tapi lahirnya kita. Cuma memang ketimbang ketaatannya lahir tapi batin tidak, seperti orang munafik misalnya toh. Orang munafik itu kan secara lahirnya dia memperlihatkan dirinya seperti muslim, pergi juga sembahyang di masjid, tapi batinnya tidak taat. Nah, ini memang ya lebih utama batin kalau misalnya dibandingkan seperti ini. Tapi kalau dia dipandang secara vertikal, ya selagi dia mau memperbaiki batinnya, lahirnya juga harus senantiasa dia pertahankan. Karena seperti itulah memang diri manusia ini terdiri dari batin dan lahir. Dan dimensi sempurna batin itu ya bergantung juga pada dimensi sempurnanya lahir. Ya, jadi seperti itu. Dan analogi lebih benar sebenarnya kurang mendekati, kan analogi itu tidak bisa kita yakini sebagai sebuah burhan, seperti burhan. Analogi itu suatu dimensi memberi pendekatan kita terhadap suatu persoalan akal yang kadang misalnya tidak bisa lagi ditemukan. Ada sih tentu jalannya secara argumentasi, tapi kadang untuk lebih memudahkan orang dengan analogi, ya, atau seperti analogi angka lebih dekat, analogi angka, ya. Jadi kalau kita misalnya mau mendapatkan nilai 2, ya, kita harus melewati 1. Ya. Taruhlah misalnya kedudukan batin itu nilai 2. Ya, dia terlebih dahulu melewati 1 itu yang kita sebut misalnya lahir fikih kan? Nah, sekarang kalau dia sudah sampai di 2, dia tinggalkan 1, apakah dia punya kedudukan 2? Hah? Kalau dia dikurangkan lagi 1 karena dia tinggalkan, tidak toh? Ya, jadi biar dia sampai di 9, kalau dia tinggalkan 5, dia tidak akan berada pada kedudukan 9. Ya, dia akan turun.
Tapi ini analogi. Tapi kalau di dalam irfan yang benar, ya, sedikit saja dimensi kita melakukan pelanggaran yang bersifat syariat, itu terjun bebas jatuh orang sebenarnya. Ya, terjun bebas jatuh. Jadi orang-orang punya klaim-klaim seperti itu sebenarnya sudah sampai titik zindik menurut agama. Ya. Bahkan seorang arif mengatakan, kalau kita misalnya punya perkataan saja yang membuat malu seorang mukmin, itu akan menjatuhkan kita punya perjalanan rohani yang kemungkinan besar kita bisa sampai ke situ lagi kalau kita berjuang selama bertahun-tahun. Ya, bertahun-tahun. Ya, mungkin seperti itulah kita ini semua. Ya, kita ini kan salat semua, salat wajib, salat mustahab, ya, dan berbagai amalia-amalia kita lakukan, baca Quran, berzikir, ya, dan bersedekah dan lain sebagainya. Tapi semua pahala kita ini kita tidak bisa menjaganya, ya, sedemikian sehingga dia bisa menaikkan derajat rohani kita. Kenapa? Karena di samping semua ini kita lakukan, sekali-sekali kita ghibah lagi orang, sekali-kali kita juga melakukan dosa dan lain sebagainya, di mana itu semua akan menurunkan derajat-derajat kita. Ya, seperti itu. Jadi orang kalau benar-benar ingin melakukan yang disebut sair suluk, itu betul-betul dia harus bersih, baru bisa mencapai makam-makam perjalanan. Oke, kita membaca sedikit kitab ini. Kitab ini ditulis oleh guru saya, bisa disebut guru saya. Boleh jadi beliau tidak mengakui saya sebagai murid, tapi saya pernah belajar sama beliau kitab Al-Asfar, ya, sebahagian jilid 3. Saya juga pernah belajar sama beliau tafsir Al-Mizan. Kemudian saya juga mengikuti bimbingan-bimbingan akhlak beliau, ya, tapi bukan bimbingan khususnya. Guru-guru, ya, yang mengantar murid itu sair suluk, mereka itu punya bimbingan umum, ya. Jadi dia mengajar secara umum, tapi di samping itu dia mempunyai bimbingan khusus, ya. Misalnya taruhlah seperti Alamat Tabatabai itu, ya, beliau mengajar umum, ya, tapi ada pengajaran lebih khususnya juga terhadap murid-murid tertentu. Biasanya itu, ya, sudah tidak banyak orang, tidak terlalu ini, ya. Jadi beliau tulis buku ini. Ketika saya datang kepada beliau bahwa saya ini jauh negara saya ini dari Indonesia mau pulang ke negeri saya, dan di negeri saya itu tidak ada jalan lain, saya mengajar akhlak, ya, saya mengajar akhlak karena tidak ada yang kita misalnya bisa jadikan rujukan terkait masalah pelajaran akhlak. Ya, orang mungkin mengajar ilmu akhlak, ya, mengajar ilmu akhlak, ya, istilahnya kita baca saja bukunya meskipun kita tidak sesuai dengan kandungan buku itu. Sepertilah kita semua ini, saya mengajar akhlak tidak sesuai dengan kandungan ilmu di dalam buku tersebut, ilmu akhlak tersebut, ya. Tapi istilahnya daruri, ya, kita juga mengkaji, mempelajari akhlak. Dari sebagian orang mungkin ingin, ya, ingin berusaha memperbaiki dimensi batinnya, dimensi nafsnya, ya. Nah, jadi di dalam buku ini disyaratkan bahwasanya Tuhan menciptakan manusia sebagaimana maujud-maujud lainnya dari sudut pandang fitri, itu perhatian terhadap alam Quds serta kesempurnaan mutlak penciptanya.
Di sini menariknya beliau menggarisbawahi di sini bahwa Tuhan menciptakan manusia sebagaimana wujud-wujud lainnya. Jadi kita itu senantiasa berpikir bahwa cuma manusia yang misalnya mempunyai keinginan untuk mencapai kesempurnaan. Ya, kalau dalam filsafat hikmah mata'alia, seluruh alam materi ini gerak dan semuanya menuju pada kesempurnaan, ya. Jadi semua wujud sebenarnya ini ada kesempurnaan bagi dirinya sesuai dengan kedudukan kewujudannya sendiri, ya. Jadi kalau kita misalnya kadang simpelkan. Jadi tumbuh-tumbuhan itu rindu sebenarnya dimakan mukmin, ya. Hewan-hewan itu rindu dimakan mukmin. Kenapa? Karena dengan mukmin dia dimakan, dia juga akan bertransenden dengan mukmin. Kita memakan tumbuh-tumbuhan, makan hewan, dialah yang kemudian menjadi zat-zat di dalam tubuh kita sehingga kita misalnya memperoleh energi. Jadi dia berubah menjadi energi kita yang kita pakai beribadah, kita pakai sujud, kita pakai ruku, kita pakai berdoa, kita berpakai beramal saleh, menolong orang, ya. Jadi perbuatan-perbuatan kepada orang lain juga itu adalah amal saleh. Nah, jadi mereka ingin sekali sebenarnya orang mukmin yang memakannya supaya bisa dia melakukan juga proses bertransenden. Itu bahasa ini, ya. Makanya ya semua mewujud ini pada hakikatnya juga punya perjalanan untuk mencapai kesempurnaan. Namun hubungan manusia dengan mewujud alam ini, ya, dikarenakan maksudnya hubungan manusia dengan mewujud materi ini, ya, akhirnya manusia lalai, dia tenggelam pada ketertiduran, kelalaian, ya. Manusia lalai untuk kesempurnaannya karena ia berhubungan dengan alam bendawi ini. Makanya ada sebuah riwayat di dalam riwayat an-nasu niyamun, manusia tidur, ya. Manusia tidur maksudnya bukan tentunya tidur seperti yang kita alami. Tidur di sini maksudnya ruhnya yang tidur. Tidur juga di sini artinya jiwanya lalai, ya. Fa idza matu, ya, ketika mati, maka ketika mereka mati, fa idza matu intabahu, baru bangun, baru melek ketika mati, yakni baru dia melihat realitas-realitas yang dia sudah lewati dalam kehidupan dunia. Baru dia lihat, kalau saya misalnya salat ternyata berbuah seperti ini. Kalau saya melakukan perbuatan buruk ini, ya ini hasilnya. Jadi nanti semua amalia itu menjadi hidup, menjadi nampak di hadapan manusia ketika sudah mati. Dia akan melihat kenyataan-kenyataan tersebut. Ya, jadi di situ dia barulah perhatian, barulah sadar. Tapi kan tidak ada lagi jalan kembali ke dunia. Ya, dunia ini al-yaum amalun bila hisab. Hari ini amal tanpa perhitungan. Besok hisab bila amal. Besok itu perhitungan, tidak ada lagi amal. Di sana tidak ada lagi amal, selesai, sudah ditutup. Ya. Jadi selagi di dunia lah kita ini harus mempunyai pengamalan, punya ibadah supaya ketika dihisab tidak menyesal di hari kemudian. Jadi manusia karena hubungannya dengan alam duniawi ini dia tenggelam dalam kelalaian. Ya. Dia tidak lagi perhatian terhadap alam quds,
Dia tidak perhatian untuk menyucikan jiwanya. Dia melalaikan hakikat dirinya, ya. Kecuali para anbiya dan para kekasih-kekasih Tuhan, para wali-wali Tuhan, di mana mereka ini pada perjanjian azalinya ya sudah memang ingin istilahnya menyempurnakan dirinya menjadi manusia sempurna, ya, di alam dunia. Dan mereka memang berjanji di alam misak itu untuk merealisasikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka ini saja yang komitmen. Sebenarnya kan di alam misak itu semuanya mempunyai perjanjian dengan Tuhan. Tapi sebagian besar manusia itu tidak komitmen, tidak konsisten dengan perjanjiannya kepada Tuhan, yang disebut sebagai alam alas, ya, alam dzurriyyah juga namanya, ya, yang lain. Ketika Tuhan, ya, di hadapan para dzurriyyah, yakni bakal atau cikal bakal sebagai manusia nanti di alam dunia ini, Tuhan mengatakan, alastu birabbikum, apakah bukan aku ini Tuhanmu? Semua menjawab, qalu bala syahidna. Ya, semua menjawab, bala, iya, syahidna, kami bersaksi. Ya, cuma ya itu tadi, ada yang komitmen, ada yang loyal, ada yang konsisten merealisasikan janjinya tersebut. Tapi sebahagian besar manusia tidak demikian, ya. Nah, itu sebenarnya juga kalau kita lihat kelanjutan dari ayat itu, supaya nanti manusia itu tidak ada alasan bahwa dia di dunia ini tidak pernah diperkenalkan tentang Tuhan, ya, tidak pernah diperkenalkan tentang realitas Tuhan, ya. Karena sebenarnya sudah terdapat di dalam fitrahnya itu terhadap keyakinan kepada Tuhan dan ibadah kepada Tuhan, ya, sesuai dengan bahasa agama, bahasa Qur'ani, ya, bahwa perkara keyakinan kepada Tuhan dan ibadah kepada Tuhan itu bersifat fitri, hasil daripada perjanjian dengan Tuhan. Ya, di surah Rum lagi kita jumpai di ayat 30. Kalau tadi itu kalau tidak salah di surah A'raf, ya, tapi saya lupa nomor ayatnya. Kalau di surah Rum ini tentang fitrah, ya, fa'akim wajhaka lid-dini hanifan fitratallahi allati fataran nas 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalikad dinul qayyim. Di surah Rum ayat 30, ya. Hadapkanlah wajahmu pada agama yang benar, fitrah Tuhan yang dia telah ciptakan pada manusia atasnya. Jadi sudah ditanamkan fitrah kebertuhanan pada manusia, dan itu tidak ada perubahan bagi ciptaan Tuhan. Itu adalah agama yang tegak, ya. Kadang itu menjadi diskusi, benar tidak ada fitrah terhadap masalah ini, ya. Saya ingat buku Syed Mutahari, beliau di dalam mengungkapkan permasalahan fitrah ini, jadi besar kecilnya, ya, akan terjelma fitrah ini pada diri manusia itu juga berhubungan dengan perhatiannya terhadap dunia, ya. Kalau tinggi sekali perhatiannya terhadap dunia, ya, fitrah ini sangat kecil muncul pada dirinya. Tapi dalam, ya, istilahnya kemungkinan kecilnya itu untuk muncul pada manusia, Syed Mutahari melukiskan sebuah gambaran. Misalnya terjadi pesta, ya, semua gembira, semua senang, semua makan enak, kemudian macam-macam terjadi dalam pesta itu. Setelah bubar pesta itu, tuan rumah melihatlah semua apa yang misalnya sudah berantakan itu,
Nah, biasanya disitulah muncul dalam kesendirian setelah letih seperti itu keinginan terhadap sesuatu selain apa yang dia sudah alami ini. Keinginan yang memanggil, yang berdimensi, tidak misalnya seperti hura-hura, sendagurau itu. Ada semacam kerinduan terhadap dimensi lain, ya. Nah, menurut Syekh Matahari inilah sebenarnya fitrahnya muncul kepada persoalan ketuhanan, persoalan gaib. Atau kalau bahasa riwayat dan bahasa Al-Quran terkait masalah fitrah ini, misalnya kita mengalami suatu kondisi sangat kritis, fenomena yang sangat membahayakan jiwa kita. Kalau Al-Quran dan riwayat menggambarkan, jadi ketika dia berlayar di laut, ya mereka senang semua, merasa gembira semua. Namun ketika tertimpa bencana dan sudah istilahnya kapalnya ya, akan karam, ya dirinya sudah istilahnya mendekati kematian. Disinilah manusia menginginkan suatu kekuatan di mana yang bisa menyelamatkannya dari kondisi tersebut. Dan di situ tidak ada lagi gambarannya terhadap kekuatan materi, tapi suatu kekuatan yang bersifat tidak dengan perantara materi dia terselamatkan. Ya, ini juga suatu gambaran fitrah ketuhanan. Dan itu istilahnya kurang lebih digambarkan dalam Al-Quran. Jadi pada kondisi itu sebagian kalian berjanji kepada Tuhan bahwa kalian akan misalnya tidak lagi melakukan perbuatan syirik, tidak lagi melakukan perbuatan kejahatan, ya. Cuma nanti sebagian manusia komitmen dengan apa yang ia tanamkan dalam dirinya ketika peristiwa itu, sebagian lagi kembali kepada keingkarannya, kembali kepada kekufurannya. Jadi seperti itu sebenarnya. Setiap kali manusia mengalami suatu fenomena tertentu, fitrah ketuhanannya itu muncul. Fitrah ketuhanan itu muncul. Kita sendiri saja banyak mengalami fenomena-fenomena seperti itu, ya, kepada diri kita sendiri ini banyak fenomena seperti itu kita hadapi, merasa terpanggil dengan suatu dimensi yang kita tidak memahaminya, ya. Ya, ini suatu dimensi bersifat gaib, bersifat batin, ya, ya, tidak terikat dengan alam materi ini, ya. Namun Allah Subhanahu wa taala dikarenakan rahmat dan kasih sayangnya yang tidak terbatas, maka dia pun menyediakan sebab-sebab kesadaran, ya, kepada semua, ya, kepada semua manusia, ya, yang mana ketika manusia menyaksikan dimensi-dimensi kekurangannya, dimensi-dimensi keterbatasannya, dimensi-dimensi kelemahannya, ataukah ia menjumpai kejadian-kejadian yang tidak menyenangkan dirinya, yakni dia sudah tidak bisa lagi berpegang pada sebab-sebab yang bersifat materi, ya. Nah, disinilah ada semacam kesadaran muncul pada dirinya. Dia tertarik pada suatu perhatian ke alam quds. Ya, disinilah dia memunculkan kekhuduan dirinya. Nah, menurut pandangan Ayatullah Jawudi Amuli, yang mengantar manusia pada kesadaran, ya, ada dua. Ada kesadaran ikhtiari, yakni manusianya sendiri yang memilih untuk menjadi sadar. Itu disebut kesadaran ikhtiari. Misalnya mungkin di antara kita ini tidak ada kejadian, tidak ada peristiwa, tapi ya muncul keinginan untuk sadar, saya mau merubah diri saya lah. Tadinya saya misalnya begini-begini, saya mau juga mengikuti jejak hasrat Fatimah Zahra misalnya, kan, ya. Saya mau meneladani hasrat Fatimah Zahra misalnya.
ya, di mana Hazrat Fatimah Zahra sangat penuh dengan ibadah, tekun beribadah, di mana akhlaknya sangat mulia dan kesempurnaan lainnya. Ya, perlahan-lahan kita merubahlah diri kita, memperbaiki salat kita, memperbaiki dimensi-dimensi lain kehidupan kita. Ya, ini namanya kesadaran ikhtiari. Tapi ada juga seperti tadi kita gambarkan dalam Al-Quran, ya, nanti ditimpa peristiwa-peristiwa tertentu baru dia mendapatkan kesadaran. Jadi kadang juga itu bala sebenarnya rahmat, ya. Kalau urafa itu semua bala rahmat, ya. Bagi mereka itu sakit, ya, sakit itu rahmat bagi mereka. Kalau kita kan sakit dianggap derita, kalau mereka sakit rahmat. Jadi bala kalau bagi urafa itu rahmat bagi mereka, ya, karena akan semakin mengangkat derajat mereka. Dengan dia sabar, dengan dia tawakal, dia akan semakin mendapatkan derajat lebih tinggi dari apa sekarang mereka dapati. Nah, itu prinsip mereka. Kalau kita mengeluh dikarenakan ya tidak ada hubungannya dengan kenaikan derajat, ya seperti itu, ya. Jadi ada juga yang nanti mendapatkan kesadaran ketika mendapatkan berbagai fenomena yang sifatnya membawa dirinya, ya, untuk sadar, ya, seperti sakit keras misalnya, atau bencana alam muncul, ya, dan lain sebagainya. Itu saya sendiri ada pengalamanku lucu, sering saya cerita. Jadi saya punya perjalanan dari Kolaka. Kamu orang Kendari, ya, bukan Kolaka, ya. Jadi saya punya pengalaman dari Kolaka naik speedboat, ya, dari Kolaka itu menuju Siwa. Kita ya istilahnya berlayar enak-enak saja, tidak ada apa-apa, semua orang senang. Di depan kita itu ada TV-TV, ya, musik, lagu-lagu, apa dan sebagainya, seperti itulah. Orang ketawa-ketawa dan sebagainya. Tapi tiba-tiba besar ombak. Jadi kita justru sudah mau ini sampai di Siwa, artinya ya tidak tahu berapa misalnya jaraknya lagi, besar sekali ombak. Sedemikian besarnya itu ombak, perahu kita itu tidak mau maju-maju lagi, dipermainkan justru ombak. Begini-begini kita sudah begini-begini. Kemudian saya tidak tahu sengaja dimatikan mesin atau mesinnya mati sendiri. Mungkin sengaja dimatikan mesin, dihentikan semua itu TV-TV di situ, dihentikan, semua orang tidak ada lagi ketawa. Semua kemudian orang perhatian terhadap Tuhan, ya. Saya sendiri juga masa itu saya masih pelajar di KUM, pergi pulang Indonesia, tapi mungkin 10 tahun yang lalu lebih peristiwanya. Saya juga ambil zikir-zikirku apa yang saya bisa baca, ya. Ya, berdoa doa di situ. Ada nenek-nenek di sampingku, orang Bugis, ya. Bang, oh ya Allah Ta'ala, ampuni atamu. Dia bilang, wahai Tuhanku, ampunilah hambamu. Tapi pakai bahasa Bugis, orang nenek di sampingku. Jadi dia berdoa, semua orang berdoa. Nah, ternyata kalau misalnya fenomena seperti itu, orang perahu tahu caranya juga. Biasanya untuk itu azan mereka, semua azan, Allahu Akbar, Allah. Jadi azan, terdengar azan semua. Jadi sadar semua di perahu itu, ya. Jadi banyak mungkin sadar dari peristiwa itu, melanjutkan kesadarannya. Tapi ada Tommy setelah peristiwa itu selamat wah selesai lagi, ya. Ya, jadi ada kesadaran ikhtiari, ya, ada kesadaran daruri namanya. Kesadaran ikhtiari, ini kita sendiri yang menemukan pada diri kita keinginan sadar itu dan merubah diri kita, ya. Tapi ada karena pengaruh dari luar, ya. Ya, daruri sadar namanya. Jadi pembahasan pertama dalam Sair Suluk itu yaitu sadar dulu. Sadar, ya. Tidak bisa kita melakukan suatu proses perjalanan kesempurnaan kalau tidak sadar. Sadar dulu bahwa kita ini penuh dengan kekurangan,
penuh dengan dosa, penuh dengan kelalaian, penuh dengan hal-hal yang membuat kita ini terhalang menuju Tuhan. Sadar dulu itu. Ya, dalam istilah tasawuf ini disebut yaqadzah. Yaqadzah artinya bangun, artinya sadar. Inilah yang disebut yaqadzah di dalam tasawuf. Ada yang memasukkannya sebagai makam, ada juga yang tidak memasukkannya sebagai makam. Jadi hal pertama yang mesti diperoleh seseorang kalau dia ingin melakukan tazkiyatun nafs, yakni kesadaran. Ya, kesadaran bahwa diri kita di dunia ini fana, diri kita di dunia ini ya tidak abadi. Ya, untuk apa dikumpul harta kekayaan? Kalau kita punya harta kekayaan, kasih mi pesantren Putri Az-Zahra misalnya toh Ibu Yati toh. Ya. Jadi kita kasih saja pesantren biar dia bisa kembangkan punya bangunan kah dan lain sebagainya seperti itu. Ya. Kalau punya kedudukan, jabatan, ya jangan digunakan untuk merampas hak orang dan lain sebagainya, justru gunakan untuk bersifat adil, justru membantu yang lemah, ya, dan berbagai hal, ya, yang tentunya supaya kita ini menjadi lebih baik, menjadi sempurna. Saya kira sekian ini dulu pembahasan kita. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. قرآني طهر ذاتي قرآني عصمة أمري قرآني طوق نجاتي